Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Alfiandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dahi Tari mengernyit heran saat melihat Marni dan Sheila teriak setelah melihat wajahnya. Ia sampai menoleh ke kanan dan ke kiri juga ke belakang demi memastikan apa yang menyebabkan ibu dan kakaknya berteriak sangat kencang. Kenapa Kak Sheila dan Mama berteriak? Tanyanya heran. Sudahlah, aku ingin beristirahat. Belum juga Marni dan Sheila menjawab pertanyaan Tari, gadis yang kini menjadi lebih pemberani itu masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu dengan rapat lalu menguncinya. Ibu dan anak yang suka menyiksa Tari terbengong melihat kelakuan Tari yang berbeda seperti biasanya. Mama, tadi kenapa muka si Tari jadi menyeramkan begitu? Tanya Sheila dengan terbata-bata. Mama tadi juga lihat kan kalau muka si Tari berubah jadi kayak muka hantu. Tambahnya lagi. Marni menggelengkan kepalanya. Mama juga nggak tahu kenapa tiba-tiba muka anak sialan itu berubah jadi menyeramkan. Berarti bukan Sheila aja yang lihat, Mama juga melihatnya. Bisa jadi si Tari kesurupan atau mungkin dia bersekutu sama setan, Mah. Sheila terus menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi dengan Tari. Us, kamu ini kalau ngomong suka ngaco. Mana berani anak model si Tari yang penakut kayak gitu bersekutu sama setan, sangga Marni. Setelah Tari masuk ke dalam kamarnya, lampu tiba-tiba menyala dan suasana tidak semenyeramkan tadi. Marni segera menutup gorden jendela ruang tamunya yang sempat terbuka karena kejadian tadi. Tapi Ma, apa Mama nggak lihat muka si Tari tadi? Serem begitu kayak bukan muka dia. Sheila terus mengikuti langkah Marni. Ia masih belum bisa menghilangkan rasa takutnya. Udah, nggak usah dibahas lagi. Tapi Ma, Mama mau mandi, gerah banget malam ini. Marni berjalan menuju kamar mandi yang berada di dekat dapur. Ikut Mah, mandi bareng ya, soalnya Sheila takut. Celetuk Sheila dengan senyum di wajahnya yang tiba-tiba sudah berada di belakang Marni. Sementara itu Tari yang kini berada di kamarnya tengah merasa kebingungan sendiri. Ia merasa seperti ada orang yang sedang mengawasinya. Tidak, lebih tepatnya seperti ada yang sedang menjaganya. Semenjak mimpi itu, Tari merasa ada seseorang yang selalu berada di dekatnya. Tari membaringkan tubuhnya dan melipat kedua tangannya di bawah kepala. Matanya memandang lurus menatap langit-langit kamarnya. Aneh, kejadian hari ini benar-benar membuat aku bingung. Lalu, apa tadi? Suara tawa yang menyeramkan, tangan Mama yang tiba-tiba menampar pipi Kak Sheila. Iya, bayangan putih seperti sosok pocong saat perjalanan pulang tadi. Kenapa kejadian semua itu tidak membuat aku takut? Padahal sebelumnya, aku ini penakut. Semua pertanyaan itu menari-nari di dalam benaknya. Kejadian hari ini sungguh membuat Tari menjadi sangat lelah. Setelah ia membersihkan diri, Tari langsung terlelap di atas kasurnya. Mimpi anehnya pun kembali datang setelah tidak lama Tari memejamkan matanya. Neng Tari, kenapa ngelamun aja? Ayo ajarkan anak-anak ini belajar menari seperti tadi. Tegur salah seorang wanita yang memakai pakaian ala penari tradisional, lengkap dengan selendang yang terikat di pinggangnya. Tari melonjak kaget saat mendengar namanya disebut. Saya mengajar menari, tanyanya dengan sedikit gugup. Loh, kok kaget begitu? Bukannya Neng Tari memang guru menari di sini dan hampir setiap malam Neng Tari mengajar latihan menari untuk anak-anak yang ada di kampung ini, tutur wanita yang menegur Tari tadi. Guru menari? Tari mengulangi ucapan wanita tadi dengan sedikit kebingungan. Ia lalu melihat pakaian yang dikenakan oleh wanita itu, lalu matanya kembali melihat pakaian yang ia kenakan. Ternyata pakaian yang ia kenakan sama dengan pakaian yang wanita itu kenakan.
Lalu matanya menatap ke arah anak-anak yang berada di hadapannya. Anak-anak tersebut berjajar rapi memandang ke arahnya. Akan tetapi wajahnya terlihat datar tanpa ekspresi. Ia ragu jika anak-anak yang berada di hadapannya itu ingin diajari menari olehnya. Tari pun kembali menatap wanita yang bernama Lilis. Wanita yang menyuruhnya untuk segera menari. Lilis segera paham dengan maksud dari tatapan Tari kepadanya dan menganggukkan kepalanya seperti mengisyaratkan jika apa yang ia katakan itu benar, bahwa anak-anak tersebut ingin diajari menari oleh Tari. Wanita tadi kembali menyalakan musik tradisional untuk mengiringi mereka menari. "Ayo Neng, kita lanjut latihan menarinya," ajaknya kemudian kepada Tari yang masih terlihat kebingungan. "Oh iya Bu." Tanpa menunggu lama lagi, Tari segera menari dan meliuhkan tubuhnya mengikuti alunan musik tradisional yang diputar. Awalnya ia ragu, akan tetapi semakin lama Tari mulai menikmati setiap alunan musik yang mengiringinya menari. Sejak kecil Tari sangat senang menari, karena baginya dengan menari maka ia bisa melupakan sejenak masalah dan beban di hidupnya. Pelampiasan satu-satunya bagi Tari yaitu dengan menari. Tidak terasa malam semakin larut. Anehnya, semua anak justru semakin bersemangat untuk latihan menari, tidak seperti pada anak-anak umumnya. Jika hari semakin malam, maka semua anak akan masuk ke rumah masing-masing dan segera tidur. Tidak demikian dengan anak-anak yang berada di kampung tersebut. Malam semakin larut, akan tetapi anak-anak itu semakin bersemangat untuk latihan menari. Tari tidak enak hati jika harus menolak keinginan anak-anak itu untuk terus mengajarinya menari. Setelah dirasa sudah cukup lelah, Tari meminta untuk beristirahat sebentar. "Anak-anak, Kak Tari capek nih. Kita istirahat dulu sebentar ya, nanti kita lanjut lagi latihan menarinya." "Ya, iya Kak," sahut salah satu anak yang barisan paling depan. Lalu mereka berlari ke sana kemari bermain kejar-kejaran. Tari merasa heran pada anak-anak tersebut yang tidak terlihat capek sedikit pun. Padahal mereka latihan menari hingga 2 jam lamanya dan istirahat hanya sebentar. Meskipun wajah anak-anak itu terlihat datar dan tanpa ekspresi, tapi mereka semua sangat bersemangat saat latihan menari. Pada saat latihan menari pun wajah mereka masih sama tanpa ekspresi. Semua itu membuat Tari semakin heran. "Teh, boleh Tari tanya sesuatu?" Tari duduk di lantai yang beralaskan tikar, mendekati wanita yang tadi menyuruhnya untuk mengajari anak-anak latihan menari. "Iya Neng, mau nanya apa?" sahut Lilis dengan ramah. Tari menggeser duduknya agar lebih dekat dengan Lilis. "Ini kan sudah malam, tapi anak-anak itu justru semakin semangat ya latihan menarinya. Apa mereka semua nggak capek gitu?" Matanya terus memperhatikan anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Ada juga yang bermain kejar-kejaran. Lilis menatap Tari dan tersenyum sekilas. "Tidak usah heran begitu Neng. Di sini memang seperti itu. Semakin malam maka akan semakin ramai. Sudah menjadi kebiasaan." Tari mengerti heran, tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Lilis tadi. "Sudah menjadi kebiasaan?" Tanyanya mengulangi ucapan Lilis tadi. Tari menatap penuh selidik pada wajah Lilis. Lilis menganggukkan kepalanya. "Nanti jika Neng Tari sudah jadi warga sini, Neng Tari pasti akan mengerti," tuturnya. Lilis membalas tatapan Tari dan tersenyum menyeringai. "Maksudnya?" tanya Tari tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Lilis. "Ah, sudahlah, lupakan ucapan Teteh tadi. Teteh mau pulang ke rumah dulu, mau ambil uang." Lalu Lilis beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan Tari yang masih bingung dengan ucapannya tadi. Tari hanya bisa menganggukkan kepalanya. Matanya kembali memperhatikan beberapa anak yang sedang bermain di halaman. Sanggar Tari ini terletak di tengah-tengah perumahan yang tidak jauh dari rumah Ningsih. Semua orang yang berada di kampung itu terasa sangat asing bagi Tari. Orang-orang yang Tari lihat semuanya cenderung memiliki kulit yang putih. Putih pucat seperti tidak ada aliran darah di tubuhnya. Lamunannya buyar saat ada seseorang yang sangat dekat dengannya memanggil, "Tari." Sebuah tangan yang kekar dan kasar menggoyang pelan tubuh Tari yang sedang tertidur pulas. Tari menggeliatkan tubuh saat sadar ada yang membangunkannya. Ia sendiri merasa heran, karena biasanya jika Marni atau Sela yang membangunkannya, mereka pasti membangunkannya dengan teriakan dan menggoncangkan tubuhnya dengan cukup keras. "Tari, bangun!" Sekali lagi tangan kekar itu menggoncangkan tubuh Tari dengan pelan.
Tari membuka matanya secara perlahan. Tangannya mengucek mata yang belum sepenuhnya terbuka dengan lebar. Matanya berbinar saat siapa yang kini berada di dekatnya. "Ayah," ucapnya dengan wajah berseri. Pasalnya, sudah beberapa minggu Tari tidak bertemu dengan ayahnya. "Kapan ayah datang?" Budi tersenyum pada putri kesayangannya. "Jam 5 tadi ayah datang. Bangunlah, matahari udah mulai meninggi. Jangan jadi pemalas seperti ini." Budi mencubit hidung mancung Tari dengan gemas. "Ah, sakit ayah." Pekik Tari sembari memegangi hidungnya yang memerah akibat ulah sang ayah. Budi beranjak dari duduknya, lalu membuka jendela yang masih tertutup dengan rapat. "Lihat, di luar sana sudah sangat terang. Kenapa putri ayah jam segini belum juga bangun?" "Iya ayah, Tari akan bangun." "Ayah, sebenarnya banyak yang ingin Tari tanyakan kepada ayahnya tentang kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi pada dirinya, Marni, juga Sheila belakangan ini, dan juga tentang mimpi yang hampir tiap malam ia alami. Mimpi yang terasa sangat nyata baginya karena Tari tahu ayahnya tidak akan berlama-lama berada di rumah. Tari harus segera menanyakan semuanya pada Budi saat ini juga, sebelum ayahnya kembali untuk bekerja. "Kenapa? Kok nggak dilanjutkan bicaranya? Tari mau ngomong apa sama ayah?" Budi berjalan mendekat pada Tari yang masih duduk di atas kasur dan duduk di sebelah putri kesayangannya. Tari ragu untuk bercerita kepada ayahnya, pasalnya kadang Budi tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Tari. Meskipun Budi terlihat sangat sayang pada Tari, akan tetapi ia selalu menanyakan kembali apa yang diucapkan oleh Tari kepada istrinya. Begitupun saat Tari lulus dari sekolah menengah atas, sebenarnya Tari sangat ingin melanjutkan untuk kuliah. Belum juga Tari menyampaikan keinginannya untuk kuliah pada ayahnya, Marni sudah terlebih dahulu bicara pada suaminya bahwa Tari tidak ingin lanjut kuliah. Marni membohongi Budi jika Tari ingin fokus belajar menari dan tidak ingin melanjutkan untuk kuliah. Budi yang saat itu percaya begitu saja pada Marni tanpa menanyakan kembali kepada Tari. Padahal Budi sendiri sangat menyayangkan pilihan Tari untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. "Akhir-akhir ini Tari sering mimpi." "Mas, kamu di sini ternyata." Ucapan Tari terpotong saat Marni tiba-tiba masuk ke dalam kamar Tari yang pintunya memang tidak tertutup. Tari pun enggan melanjutkan ucapannya. "Sarapan sudah siap, kita makan dulu yuk," ajak Marni pada suaminya. Budi hanya menganggukkan kepalanya dan beranjak dari duduknya dan keluar dari kamar Tari menuju ruang makan. "Ngomong apa sama ayahmu ah? Awas ya, kalau kamu ngadu yang enggak sama ayah kamu," ancam Marni sesaat sebelum ia menyusul suaminya. Tari memutar bola matanya. Kali ini Tari tidak memperdulikan ancaman dari Marni. Marni yang kesal melihat ekspresi wajah Tari yang sudah tidak lagi takut padanya, mencoba mencubit lengan Tari. Belum juga tangan Marni menyentuh kulit lengan Tari, tiba-tiba Marni terjatuh terjengkang ke belakang hingga terduduk di lantai. "Au!" Pekik Marni menahan nyeri di bagian pantatnya. "Kamu dorong mama," tuduh Marni pada Tari. Tari menggelengkan kepalanya sembari menutup mulutnya yang hampir saja menertawakan Marni yang terjatuh tiba-tiba. "Anak kurang ajar, kamu menertawakan mama?" Lagi Marni berteriak pada Tari. Karena sedang emosi, Marni lupa jika suaminya kini sedang berada di rumah. Padahal biasanya Marni akan bersikap lembut pada Tari saat ada sang suami di rumah. Mendengar keributan di kamar Tari, Budi yang hendak duduk di kursi untuk sarapan mengurungkan niatnya lalu pergi menuju kamar Tari. "Ada apa ini? Pagi-pagi kok ribut?" tanya Budi saat ia sudah berada di depan kamar Tari. "Kamu kenapa Marni? Ngapain kamu duduk di lantai?" Budi terperangah melihat istrinya yang sedang terduduk di lantai kamar Tari. Alih-alih membangunkan Marni, Budi justru menyuruh Marni untuk segera bangun. "Mas, aku Mama jatuh sendiri tadi ya." Tari memotong ucapan Marni. "Ada-ada saja kamu Marni. Ayo cepetan bangun," titah Budi pada Marni. "Tapi mas, aku gak jatuh sendiri. Tadi aku Ayah mau makan, mau Tari temenin?" Lagi-lagi Tari memotong ucapan Marni. Lalu Budi menjawab pertanyaan Tari dengan anggukan. Tari segera menarik tangan Budi untuk keluar dari kamarnya. Sementara itu Marni terlihat sangat kesal dengan tingkah laku Tari. "Mas, tunggu dong. Bukannya bantuin aku, malah ditinggal pergi gitu aja." Budi tidak menghiraukan teriakan Marni. Tangannya terus ditarik oleh Tari menuju ruang makan.
Marni semakin kesal pada Tari. Ia tidak menyangka ternyata Tari yang selama ini selalu menuruti perintahnya dan takut padanya, kini berani melawannya. Jangankan untuk melawan Marni, membantah ucapan Marni pun Tari tidak pernah. Entah dapat kekuatan dari mana, sehingga Tari kini berani untuk melawan Marni. Tari tersenyum dalam hati. Akhirnya ia bisa merebut kembali perhatian dari ayahnya. Padahal sebelumnya, jika Tari ingin mendekati ayahnya, Marni selalu sigap untuk mendahului mendekati Budi. Dengan begitu, tidak ada lagi kesempatan bagi Tari untuk mengambil perhatian dari Budi. Ah sial, anak haram itu mulai berani padaku. Marni terus saja menggerutu. Ia mencoba berdiri sendiri, tangannya memegangi tubuh bagian belakang yang terasa sangat sakit. Ah, pekik Marni menahan sakit. Awas saja kamu Tari, aku akan membalas perlakuanmu hari ini. Akhirnya Marni bisa berdiri sambil berpegangan pada meja rias yang ada di hadapannya. Wajahnya berhadapan langsung dengan cermin. Saat matanya tidak sengaja menatap pantulan wajahnya di cermin, Marni sangat shock hingga berteriak. Ah! Marni berteriak saat melihat bayangan sesosok pocong di cermin persis di belakang tubuhnya. Wajah pocong itu terlihat sangat menyeramkan. Wajahnya dilumuri oleh darah, bola matanya sebelah kanan menonjol keluar, sementara yang sebelah kiri bolong tanpa ada bola mata. Sosok pocong itu tersenyum menyeringai menatap Marni lewat cermin, membuat Marni semakin ketakutan dibuatnya. Teriakannya kini nyaris tidak terdengar lagi. Marni membuka mulutnya lebar-lebar seolah ia sedang berteriak. Sayang, Marni berteriak tanpa suara, hanya mulutnya saja yang terbuka dengan lebar. Seketika tubuh Marni lemas, tubuhnya seperti tidak bertulang, lunglai tidak berdaya. Marni kembali terduduk di lantai karena kakinya tiba-tiba lemas, tidak bisa menahan bobot tubuhnya sendiri. Ia hanya bisa berteriak tanpa mengeluarkan suara. Budi dan Tari terlonjak kaget saat mendengar teriakan dari Marni. Mereka berdua saling berpandangan saat suara teriakan itu terdengar semakin kencang. Tari, ada apa dengan Mama? Kenapa dia berteriak seperti itu? Tari menggelengkan kepalanya. Tari juga tidak tahu ayah, lebih baik kita lihat ke kamar Tari saja. Tidak menunggu lama lagi, Budi dan Tari setengah berlari menuju asal suara Marni berteriak. Kamu kenapa Marni? Kenapa kamu berteriak sekencang itu? Cecar Budi saat kedua netranya melihat sang istri terduduk lemas di lantai dengan mata melotot dan mulut ternganga. Mas, tadi ada pocong. Marni menunjuk pada arah di mana ia melihat penampakan pocong tadi. Mata Budi dan Tari mengikuti arah tangan Marni. Mana ada pocong pagi-pagi begini? Jangan ngaco kamu Marni. Beneran mas, tadi aku lihat ada pocong. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pocong itu mukanya serem banget. Marni terus meyakinkan Budi dengan menceritakan wajah pocong yang sangat menyeramkan. Sudahlah Marni, kamu ini semakin ngelantur saja kalau ngomong. Sudah, cepat bangun, siapkan aku sarapan. Budi pun kembali meninggalkan Marni yang masih shock atas apa yang dilihatnya tadi. Tari tidak tega melihat Marni yang terlihat sangat shock. Keringat dingin bercucuran membasahi dahi Marni. Tubuhnya Marni masih lemas tidak bertenaga. Ia berharap jika tadi hanya halusinasi saja, tapi Marni benar-benar melihat wujud pocong yang menyeramkan itu. Kamu ngapain masih di situ Tari? Hardik Marni yang melihat Tari masih berdiri menatapnya di ambang pintu. Aku senang kamu lihat Mama gak dipeduliin lagi sama ayahmu ah. Hardik Marni dengan mata melotot, tidak memberi kesempatan pada Tari untuk membela diri. Dalam keadaan seperti itu pun Marni masih saja menyalahkan Tari. Awalnya Tari yang merasa kasihan pada Marni, kini justru ia jadi kesal karena Marni menghardiknya. Padahal Tari tidak tahu apa-apa. Iya, aku senang melihat ayah sudah tidak lagi peduli sama Mama. Tanpa diduga Tari berkata seperti itu pada Marni. Aku mau ayah membenci Mama, sama seperti apa yang dilakukan Mama kepadaku selama ini. Aku tahu, Mamalah yang membuat ayah menjauh dariku. Setelah berkata panjang lebar, Tari baru menyadari jika dirinya berani berkata seperti itu kepada Marni. Ia sampai menutup mulutnya dengan tangannya. Setelah menyadari ucapannya barusan, Tari segera pergi meninggalkan Marni yang masih terperangah tidak percaya dengan apa yang telah Tari katakan tadi. Tari lalu pergi ke kamar mandi dengan jantung berdebar, takut jika Marni akan mengadukan perkataannya tadi kepada ayahnya. Ngomong apa kamu Tari?
Sial, makin hari anak kurang ajar itu makin berani saja. Marni lalu kembali berdiri dengan perlahan karena masih merasakan sakit di bagian tubuh belakangnya. Au, sakit sekali. Sial banget aku hari ini. Harusnya hari ini aku bahagia karena kedatangan suamiku. Bukannya senang, malah kena sial bertubi-tubi seperti ini. Setelah mengumpulkan seluruh tenaganya, Marni segera berjalan menuju ruang makan untuk menemui suaminya yang dari tadi sedang menunggunya. Budi adalah tipe laki-laki yang suka dilayani oleh sang istri. Seperti saat akan makan, ia ingin istrinya itu mengambilkan nasi ke dalam piringnya dan menemani Budi sampai makannya selesai. Dulu Marni adalah tipe istri yang cuek terhadap suami. Itulah yang menyebabkan Budi selingkuh dengan Ningsih yang lembut dan penuh perhatian. Saat bersama dengan Ningsih, Budi diperlakukan bak raja olehnya. Apapun selalu dilayani oleh Ningsih dengan penuh kelembutan. Saat itu Budi yang bekerja sebagai sopir sedang berhenti sejenak untuk beristirahat di warung kopi yang kebetulan milik dari ibunya Ningsih. Dan ia yang biasa melayani para pembeli di warung milik ibunya. Setiap kali Budi istirahat, ia selalu datang ke warung kopi tersebut. Karena seringnya bertemu, akhirnya Ningsih dan Budi menjalin kasih. Awalnya Ningsih tidak mengetahui jika Budi adalah seorang pria beristri. Karena saat memperkenalkan diri, Budi mengaku jika ia adalah seorang duda. Budi yang memang memiliki perawakan atletis dan memiliki wajah yang tampan meski berkulit agak hitam, membuat Ningsih jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Budi. Bak Gayung bersambut, Budi ternyata memiliki perasaan yang sama kepada Ningsih. Budi yang selalu diperhatikan oleh Ningsih merasa sangat dihargai sebagai laki-laki. Berbeda saat di rumah bersama istrinya. Marni yang memiliki sifat egois yang hanya ingin diperhatikan oleh suami, tapi ia sendiri terlampau cuek kepada suaminya. Dari situlah Budi akhirnya memilih berselingkuh dengan Ningsih, lalu menikah siri dan akhirnya melahirkan buah cinta mereka yang bernama Tari Ayunda, tanpa sepengetahuan Marni. Marni buru-buru menyiapkan sarapan pagi untuk suami tercintanya. Ia tidak mau setelah kejadian tadi membuat suaminya menjaga jarak lagi dengannya. Selama belasan tahun setelah Budi kembali lagi bersamanya, Marni tidak sekalipun membuat Budi kecewa. Ia tidak mau jika suami yang paling ia cintai kembali selingkuh darinya. Setelah Budi pamit untuk bekerja, Marni segera masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu dengan rapat. Setelah kejadian pagi tadi, tiba-tiba Marni teringat dengan peristiwa 17 tahun yang lalu. Saat suaminya tiba-tiba datang pada dini hari dengan menggendong bayi mungil yang masih sangat merah seperti baru saja dilahirkan ke dunia. Malam itu bumi diguyur hujan yang sangat deras. Suara petir menggelegar saling bersautan. Marni berdiri di halaman belakang. Bajunya basah kuyup akibat air hujan yang mengguyur tubuhnya. Baju yang ia kenakan tercium bau amis yang sangat menyengat. Tangannya menggenggam benda tajam yang berlumuran darah. Darah yang sama yang menempel pada baju yang Marni kenakan. Marni mengatur nafasnya yang tidak beraturan sebelum ia benar-benar masuk ke dalam rumah. Ia tidak ingin orang rumah tahu dan mencurigai dirinya. Setelah ia membersihkan noda darah di baju dan benda tajam itu, Marni membuka pintu belakang rumahnya dengan sangat pelan. Namun, belum juga kakinya melangkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kakinya hingga ia tersungkur di lantai. Marni tersungkur ke lantai, sampai-sampai wajahnya mencium tempat ia berpijak. Ia lalu berusaha berdiri sembari menahan nyeri di bagian wajahnya. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari siapa yang telah menarik kakinya hingga ia terjatuh. Tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa tadi yang menarik kakiku sampai aku terjatuh? Malam semakin larut. Suara lolongan serigala terdengar begitu jelas. Rumah Marni berada tidak jauh dari hutan. Maka jika malam tiba, selain terdengar lolongan serigala, suara burung hantu pun sangat terdengar jelas dari rumahnya. Angin berhembus sangat kencang. Meskipun hujan kini telah reda, akan tetapi rasa dingin itu masih ada hingga menusuk tulang. Marni semakin menggigil setelah ia terjatuh tadi. Ia memeluk dirinya sendiri dan mengusap-ngusap lengannya. Aneh, siapa tadi yang menarik kakiku? Marni masih bertanya-tanya. Padahal di sini tidak ada siapa-siapa. Saat menoleh ke belakang tubuhnya, bola matanya seolah akan keluar melihat penampakan Ningsih sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya berdiri. Bagian perut sebelah kirinya bolong. Baju yang dipakainya dipenuhi oleh darah.
Matanya menatap ke arah Marni dan tangannya melambai-lambai seolah meminta Marni untuk mendekat. Tidak mungkin, kamu sudah mati, Ningsih. Meskipun Marni berucap dengan terbata, akan tetapi ia masih bisa menguasai dirinya untuk tidak takut pada sosok penampakan itu. Karena Marni tidak pernah percaya jika hantu itu ada. Menurutnya, jika seseorang telah mati, maka ia akan lenyap dari muka bumi ini untuk selamanya. Apa mungkin wanita jalang itu masih hidup dan mengikutiku sampai sini? Tidak mungkin. Hutan di mana aku membuangnya sangat jauh dari kampung ini. Meskipun masih hidup, wanita jalang itu tidak mungkin bisa sampai ke sini, apalagi dengan kondisinya yang seperti itu. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk dalam hatinya. Marni masih berusaha untuk tetap tenang dan tetap meyakinkan dirinya sendiri bahwa hantu itu tidak ada. Sampai kapanpun, ia tidak akan pernah mempercayai hal itu. Jika memang wanita jalang itu masih hidup, aku harus kembali membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku pastikan dia akan mati dan tidak bisa lagi mengganggu aku dan juga suamiku. Marni mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mendekati sosok yang menyerupai Ningsih. Berjalan dengan santai, benda tajam yang telah ia asah sebelumnya tadi siang berada di belakang punggungnya. Senyumnya menyeringai. Tidak ada sedikit rasa takut pada diri wanita yang telah hilang akal sehatnya akibat diselingkuhi oleh suaminya yang sangat ia cintai itu. Ia terus berjalan sampai tubuhnya benar-benar dekat dengan sosok yang menyerupai wanita yang paling Marni benci di dunia ini. Dengan kekuatan penuh, Marni kembali menusuk-nusuk dan mencabik-cabik tubuh sosok itu hingga sebagian organ dalamnya keluar. Seketika, darah segar keluar dengan derasnya hingga membasahi seluruh wajah Marni. Anehnya, wajah sosok yang menyerupai Ningsih datar tanpa ekspresi dan Marni tidak menyadari keanehan itu. Setelah puas mencabik-cabik tubuh bagian depan dari wanita yang paling ia benci, Marni tertawa terbahak-bahak. Ia sangat puas dengan apa yang telah diperbuatnya. Tidak ada rasa takut ataupun menyesali perbuatan sadisnya. Bahkan ia lupa jika Budi suaminya berada di dalam rumahnya yang bisa saja mendengar tawanya dari dalam kamar. Anehnya setelah Marni merasa lelah sampai tenaganya habis, sosok yang menyerupai Ningsih masih bergeming tanpa ekspresi. Marni baru menyadari setelah ia benar-benar kehabisan tenaganya. Rasakan kau wanita jalang, kau tidak akan pernah bisa merebut suamiku. Hardik Marni menatap penuh kebencian pada sosok yang menyerupai Ningsih. Marni benar-benar dikuasai amarah dan kebencian kepada Ningsih. Sampai-sampai ia tidak menyadari jika sosok yang berada di hadapannya bukanlah Ningsih yang sebenarnya. Sosok itu adalah makhluk halus penghuni hutan di mana tubuh Marni dibuang. Wanita jalang, aku sekarang puas karena telah menghabisi nyawamu. Marni terus berucap tanpa menyadari siapa yang sedang ada di hadapannya. Gara-gara kamu, aku harus membersihkan kembali baju dan tanganku yang terkena darah. Seketika bau anyir kembali menyeruak hingga menusuk hidung Marni. Bau apa ini? Kenapa darahmu bau sekali, wanita jalang? Ungkap Marni sembari menutup hidung dengan kedua tangannya. Tangan dan bajunya yang baru saja ia bersihkan kini kembali kotor oleh darah. Bedanya, darah itu berwarna merah kehitaman dan sangat pekat. Apa ini? Kenapa noda darah di baju dan tanganku berubah jadi warna hitam pekat dan baunya? Marni mengendus tangan yang masih berlumuran darah. Wah, kenapa bau sekali? Seperti bau bangkai sudah lama. Wajahnya mendongak menatap sosok yang ada di hadapannya. Sosok Ningsih kini telah berubah menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Matanya hitam, bola matanya hampir keluar, dengan mulut menganga lebar dan mengeluarkan lendir disertai belatung yang sangat banyak. Belatung-belatung itu masih menggeliat memenuhi mulut pocong yang menganga lebar. Tubuh Marni bergetar hebat, bulu kuduknya meremang dan jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Matanya hampir saja keluar saat melihat penampakan yang ada di hadapannya. Sosok pocong itu benar-benar nyata berada di hadapannya. Cukup lama Marni berdiri menatap sosok pocong yang sangat menyeramkan itu. Tubuhnya semakin lemas dan kedua kakinya seperti tidak bertulang, tidak mampu lagi menahan bobot tubuhnya sendiri. Tubuh Marni terjatuh begitu saja ke tanah dan tidak sadarkan diri. Sosok pocong menyeramkan itu kini pergi meninggalkan Marni yang sudah tidak sadarkan diri. Budi terbangun dari tidurnya saat ia mendengar suara ayam jantan berkokok. Tidak seperti biasanya, Budi bangun setelah matahari terbit. Budi adalah sosok pria yang rajin
ia akan terbangun sebelum matahari muncul. Jam berapa ini? Budi menatap jam dinding yang tergantung di kamarnya. Astaga, sudah jam 8 pagi. Kenapa aku bisa tidur selelap ini? Ia lalu turun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar kamar. Di mana Marni? Kenapa dia tidak membangunkan aku? Budi mengingat-ingat kejadian tadi malam. Bagaimana bisa ia tidur senyak itu? Budi mencari keberadaan istrinya ke seluruh ruangan yang ada di rumahnya. Nihil, ia tidak menemukan keberadaan sang istri. Kemana dia pagi-pagi begini? Biasanya dia selalu membangunkan aku jika aku terlambat bangun. Sekali lagi Budi mencari keberadaan Marni. Ia lalu berjalan menuju ruang tamu dan hendak mencari Marni di luar. Pintunya masih terkunci dan kuncinya pun masih menempel di pintu. Lalu kemana Marni pergi? Budi segera membuka pintu dan mencari sosok istrinya. Tapi lagi-lagi ia tidak menemukan Marni. Ah sial, kemana dia pergi? Budi terus saja menggerutu. Ia lalu kembali masuk ke dalam rumahnya dan mencari Marni di halaman belakang. Budi lalu membuka pintu belakang rumahnya dan matanya langsung membulat sempurna saat mendapati istrinya terbaring dengan posisi tengkurap di tanah. Astaga, Marni! Ia lalu bergegas berlari menghampiri istrinya yang tengkurap di tanah. Marni, kamu kenapa? Bagaimana bisa kamu tidur di halaman belakang seperti ini? Budi membalikkan tubuh Marni dan menepuk pelan pipi sang istri. Marni, bangun! Tubuh Marni diguncang pelan oleh Budi. Marni membuka matanya dengan perlahan. Mas, kenapa badanku rasanya sakit semua? Ia belum sepenuhnya sadar. Berkali-kali Marni mengerjapkan matanya. Aku ada di mana? Mas temukan kamu tidur di halaman belakang. Ayo bangun, bersihkan tubuhmu. Ditanya kemudian kepada Marni. Aku nggak bisa bangun mas. Entah kenapa tubuhku rasanya lemas sekali. Marni mengadu. Ia merasakan tubuhnya terasa sakit semua. Apa mas tidak mau menggendongku? Budi berdecak kesal. Tanpa banyak bicara lagi, Budi segera membopong tubuh Marni masuk ke dalam rumah. Kenapa tubuhmu bau amis sekali, Marni? Ungkap Budi saat tubuh Marni sudah berada di dalam gendongannya. Sebenarnya Budi sangat malas untuk menggendong Marni yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Sudah sejak lama, bahkan sebelum ia mengenal Ningsih, Budi terlihat sudah tidak menyukai Marni karena sifatnya yang manja dan ingin menang sendiri. Marni hanya terdiam. Tidak dapat menjawab pertanyaan dari Budi. Saat ini dia belum bisa mengingat apa yang telah terjadi padanya. Budi meletakkan istrinya di atas tempat tidur. Ah, menyusahkan saja kamu ini. Tidur kok bukannya di kamar, ini malah di halaman belakang. Mas, kenapa kamu marah-marah terus? Badanku rasanya seperti remuk semua. Sudahlah, aku mau ke kamar mandi dulu. Tubuhku juga jadinya bau amis gini gara-gara kamu. Tanpa menunggu jawaban dari Marni, Budi segera pergi meninggalkan Marni dan menuju kamar mandi. Di dalam kamar, Marni mengingat-ingat kejadian tadi malam yang menimpanya. Sosok pocong itu, apakah itu Ningsih? Tapi harusnya dia sudah mati. Tunggu, kalau dia jadi pocong, berarti dia sudah mati. Marni berbicara pada dirinya sendiri. Ia lalu tertawa mengira jika Ningsih sudah mati dan tidak akan kembali merebut suaminya. Rasakan kamu Ningsih. Berani berhadapan denganku dan merebut suamiku, maka kamu akan mati di tanganku. Marni mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Ia ingin segera membersihkan tubuhnya dari bau amis yang sejak tadi mengganggu penciumannya. Ini pasti bau darah wanita jalang itu. Baunya sudah kayak bangkai saja. Pantesan Mas Budi bilang bau sekali. Aku harus segera membersihkan diri dan mempercantik penampilanku agar Mas Budi bisa terkesima melihatku yang cantik dan wangi. Aku akan merayakan kematian wanita jalang itu. Marni kembali tertawa merasa jika dirinya berhasil karena telah menyingkirkan wanita perebut suaminya. Mendengar ponsel jadul milik Budi berdering yang terletak di dekat televisi, Marni segera beranjak dari tempat tidurnya dan ingin melihat siapa yang menelpon sepagi ini. Pasti dari keluarga si jalang itu dan ingin mengabarkan jika wanita jalang itu telah mati. Marni, sedang apa kamu? Hardik Budi saat melihat istrinya akan mengambil ponsel miliknya. Belum juga Marni menyentuh benda pipi itu, Budi tiba-tiba datang dan menegur istrinya. Dengan sigap Budi mengambil ponsel miliknya.
Sederet nomor tanpa nama tampil di layar ponselnya. Mas, ini tadinya aku mau antarkan ponselnya pada Mas, soalnya dari tadi berdering terus, barangkali penting. Ya sudah, aku mau terima telepon dulu. Kamu mandi sana, tubuhmu bau sekali. Budi melirik sinis pada Marni sembari menutup hidung dengan tangannya. Tanpa memperdulikan perasaan sang istri, Budi segera menuju keluar rumah karena ia tidak mau jika Marni menguping pembicaraannya. Silahkan kamu hina aku, Mas. Sebentar lagi kamu akan menjadi milikku seutuhnya dan tidak akan ada yang berani merebutmu dariku. Sebelum Marni membersihkan tubuhnya, ia ingin melihat ekspresi wajah suaminya saat mendengar berita kematian kekasih gelapnya. Setelah memastikan semuanya aman, ia buru-buru berdiri di balik jendela demi mendengar percakapan Budi yang berada di luar, tidak jauh dari jendela. Nomor siapa ini? Dahi Budi mengernyit heran melihat nomor tidak dikenal yang tampil di layar kaca ponselnya. Pagi-pagi ganggu orang saja. Awalnya Budi tidak ingin mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal. Tapi sedari tadi nomor tidak dikenal itu tidak henti-hentinya menelpon. Akhirnya Budi mengangkatnya karena penasaran. Halo, siapa ini? Tanpa basa-basi Budi langsung bertanya. Halo, ini dengan Budi. Terdengar suara parau dari seberang telepon. Ada isak tangis di sela-sela ucapannya. Ya, saya Budi. Ibu siapa? Dan ada apa pagi-pagi seperti ini menelpon saya? Hari ini Budi benar-benar sedang kesal. Bagaimana tidak? Bangun tidur dia harus mencari keberadaan istrinya dan menggendongnya sampai kamar. Dengan bau amis yang sangat mengganggu indera penciumannya. Nah Budi, ini saya ibunya Ningsih. Dengan terisak ibunya Ningsih yang bernama Sumi berbicara di balik telepon. Ibunya Ningsih? Bu Sumi? Budi memelankan nada bicaranya. Ia tidak mau jika Marni mendengar nama Ningsih. Matanya terus mengawasi sekitar. Ada apa dengan Ningsih, Bu? Ibu, kenapa menangis? Budi terlihat mulai panik. Ia tidak mau jika istri simpanannya itu kenapa-napa. Pasalnya, Ningsih baru saja melahirkan buah cintanya. Dari dalam rumah, tepatnya di belakang jendela, Marni tersenyum senang mendengar yang menelpon adalah ibu dari perempuan yang ia benci. Ia sudah bisa memastikan jika ibunya Ningsih pasti sedang sedih dan panik karena anak satu-satunya telah menghilang. Ningsih menghilang. Terdengar suara tangisan yang memilukan dari balik teleponnya. Budi semakin panik. Ia benar-benar sangat mencintai Ningsih dan berencana untuk menjadikan Ningsih sebagai istri satu-satunya. Ningsih menghilang. Budi mengulangi ucapan Bu Sumi. Ia tidak percaya dengan apa yang diucapkan mertuanya. Bagaimana bisa Ningsih menghilang, Bu? Lalu bagaimana dengan anakku? Dalam keadaan cemas, Budi masih bisa memelankan volume suaranya. Akan tetapi meskipun pelan, Marni masih bisa mendengar perkataan Budi meskipun samar. Tapi ia bisa memastikan jika dirinya tidak mungkin salah dengar. Perempuan jalang itu tidak hanya menghilang, Mas, tapi dia sudah mati di tanganku. Ia lalu tersenyum kecut melihat sang suami yang terlihat sangat panik saat mendengar kabar bahwa istri simpanannya telah menghilang. Nah Budi kesini saja dulu, nanti ibu ceritakan bagaimana kejadiannya. Baik Bu, Budi kesana sekarang juga. Melihat suaminya akan mengakhiri teleponnya, Marni segera berlari menuju kamar. Dan tanpa menunggu lama lagi, Budi segera menyambar kunci motor dan jaketnya yang berada di dalam kamar. Mau kemana kamu Mas pagi-pagi begini? Tanya Marni berpura-pura tidak tahu kemana suaminya akan pergi. Bukan urusanmu Marni. Kenapa kamu terlihat panik sekali? Apakah ada kabar buruk sepagi ini? Sekali lagi, ini bukan urusanmu. Tanpa menunggu lama, Budi segera mengambil kunci motor dan jaket miliknya. Urusan kita belum selesai Marni. Banyak pertanyaan yang harus kamu jawab malam nanti. Pertanyaan? Pertanyaan apa yang dimaksud oleh Mas Budi? Batin Marni. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.